Perkenalkan, nama saya Encik Haikal Al-Farisi dari program studi manajemen dengan NIM 2504020035. Perkenalkan, nama saya Putri Dinda dari prodi akuntansi dengan NIM 25040126. Saya Novida Dianti Senturi dari prodi manajemen dengan NIM 2504020166. Saya Alfiatul Fadilah dari prodi akuntansi dengan NIM 2504010247, dan ini adalah tugas Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam menyelesaikan konflik sosial. The Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa bukan hanya sekedar simbol, melainkan kompas moral dan praktis dalam mengelola serta menyelesaikan konflik sosial di Indonesia yang majemuk. Setiap sila berperan saling melengkapi. Sila pertama mengajarkan untuk menyelesaikan konflik dengan rasa kebinekaan dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila yang kedua menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan rasa persaudaraan. Sila ketiga mendorong penyelesaian berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Sila keempat mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sila yang kelima menegaskan pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa di atas segalanya. Dengan mengedepankan nilai-nilai ini, konflik sosial dapat diselesaikan secara damai, konstruktif, dan menjaga keharmonisan serta keutuhan negara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, emang kenapa kalau kamu isi? Kita kan sama manusia ya, kita sama menghormati dong. Lagian kamu juga bosan, kenapa gak ingat dulu keluarga kamu? Maaf ya, kita sama ya? Iya. Kami minta maaf ya kalau kami sering mengganggu. Kami kita ke tempat lain aja ya. Dan tadi kita sholat aja. Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan kita untuk menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Setiap orang memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Di lingkungan kampus, seringkali kita berada dalam situasi di mana teman kita sedang melaksanakan sholat. Sikap yang mencerminkan sila pertama adalah menjaga ketenangan, tidak berisik, dan tidak mengganggu jalannya ibadah tersebut. Meskipun kita berbeda aktivitas, menghormati orang lain yang sedang beribadah merupakan bentuk toleransi dan keimanan. Dengan bersikap tenang dan saling menghormati, tercipta suasana yang damai, nyaman, dan penuh rasa saling menghargai. Inilah wujud nyata penerapan nilai ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Ini tuh jawabannya 120. Ya kan? Udah, gak usah dibahas, ayo kita standing aja. Si cukup. Kasian banget nih. Ayo kita kantin aja ya. Betul. Kita gangguin si cukup dulu. Gimana ya? Cukup, kau tuh masuk kuliah. Ntar sosok banget sih, sosok pintar jadi orang. Baru gitu aja. Emang pada salah apa sih sama kalian? Salah kau tuh banyak. Kau tuh caper ke dosen asal kau tahu. Kalian kenapa sih ngebully dia terus? Dia tuh caper. Kami nggak suka orang caper. Masa sikit-sikit nilai dia terus yang tinggi? Kalian kan juga pengen.
Ya udah sih, dia kan juga punya cita-cita, dia juga harus bahagiain orang tua dia juga nggak pernah salah sama kalian. Kami kan cuma bercanda doang. Bercanda kayak gitu tuh bikin orang ketakutan tahu. Iya sih guys. Ayo kita minta maaf aja. Kita minta maaf aja ya. Udah kami minta maaf ya. Bahwa tindakan diskriminasi teman di kelas baik melalui ucapan, sikap maupun perilaku merupakan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap individu memiliki martabat, perasaan, dan hak yang sama untuk dihargai tanpa memandang perbedaan apapun. Melalui alur cerita dari pelakon tidak adil hingga munculnya kesadaran dan perubahan sikap, video ini menegaskan bahwa empati, keadilan, dan sikap saling menghormati adalah wujud nyata pengamalan sila kedua Pancasila. Pesan utamanya adalah mengajarkan siswa untuk memberhentikan diskriminasi dan membangun lingkungan kelas yang manusiawi, adil, dan penuh rasa hormat. Kamu gimana sih? Kok lama banget ya? Ini Sorry ya guys, telat. dari mana aja kok lama banget sih datangnya? Tadi macet di depan. Oh, udah lah kita kerjain yuk. Kemarin sampai mana ya yang terkerjain di kelas? Kemarin ibunya sih sampai konsep-konsep gitu, baru kita disuruh cari kayak semua pengertiannya gitu. Oh, ya udahlah kita bagi tugas aja ya. Boleh. Dirimu jangan asik sendiri dong, bantuin kami dong ngerjain tugas. Bentar, ngelek nih. Dari tadi asik sendiri. Bentar. Kalau daripada sibuk sendiri lebih baik kamu ngerjain ini biar cepat selesai loh. Saya Udah, udah jam mana, berapa mana. nih? Iya nih, kamu ngerjain ini aja. Ini mengajarkan kita untuk mengutamakan kebersamaan di atas kepentingan pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, persatuan terlihat ketika kita mau saling bekerja sama dan bertanggung jawab sebagai satu kesatuan. Awalnya, perbedaan sikap dapat menimbulkan jarak seperti ketika seseorang lebih mementingkan kesenangannya sendiri. Namun, saat ia menyadari bahwa tugas dan tujuan hanya bisa tercapai jika dikerjakan bersama. Dengan bekerja sama, saling membantu, dan menghargai peran masing-masing, kita membuktikan bahwa persatuan adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kita mau jualan apa nih besok? Jualan makanan aja gak sih? Boleh juga tuh aksesoris aja nggak sih biar bagus gitu. Iya, cantik-cantik lagi ya. Tapi di FBM kan nggak semuanya cewek. Kayaknya kalau kita jualan makanan lebih cepat laku nggak sih? Tapi kan kalau misalnya aksesoris pasti di kalangan cewek-cewek FBM ini pasti mau. Takutnya kalau misalnya kita buat manik-manik, kita yang ada rugi bukan untung. Lagian kan kalau makanan kayaknya cepat laku, terus kita untung juga lumayan. Aku setuju sih sama dia. Ya, sama juga. Jadi gimana? Kita bikin makanan aja? Makanan aja nggak sih? Udah. Kan Jadi besok kita mau buat makanan apa? Coba lihat dulu dia. Coba ya. cari yang lagi viral apa? Oke, bentar ya. Gimana kalau dimsum aja? Boleh juga sih. setuju. Boleh. Mudah dan praktis Iya. Setiap keputusan dalam kehidupan bersama sebaiknya diambil melalui musyawarah dengan mengutamakan kepentingan bersama, saling menghargai pendapat, dan dilandasi sikap bijaksana. Keputusan yang dihasilkan kemudian harus dilaksanakan secara adil dan bertanggung jawab, agar terciptanya keadilan sosial, kesejahteraan, serta perlakuan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi.